Assalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-ayah amma ba'd. Jamaah salat subuh yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah. Pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita karunia sehat wal afiat. Mudah-mudahan puasa yang akan kita laksanakan dan yang sudah kita laksanakan memberikan dampak positif dan menjadi bagian daripada amal ibadah kita di bulan Ramadan. Salawat dan salam mudah-mudahan selalu dicurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para ahlul bait, para sahabat, para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya melanjutkan yang tadi malam. Ada hadis yang pendek tapi sepertinya sangat bermakna. Zainu buyutakum bis shalah wa qiraatil Qur'an. Hiasilah rumahmu dengan solat, baik solat sunnah lail, solat sunnah duha dan sebagainya, atau solat sunnah taubat, solat sunnah tasbih dan solat-solat sunnah lainnya. Kemudian hiasi juga dengan membaca Al-Quran. Jadi dibaca Al-Quran. Saya sering juga menyampaikan bahwa jika di rumah itu ada 5 keluarga, paling tidak ada 6 Al-Quran. Jangan 5 keluarga, Al-Qurannya 4. Keluarganya 6, Qurannya 3. Berarti kan gantian. Yang bagus tidak ada gantian. Dan paling tidak setiap hari 1 juz lah. Kalau tidak bisa 1 juz, setengah juz. Saya alhamdulillah dengan teman-teman tetap istiqomah karena tidak ingin meninggalkan Al-Quran. Insya Allah yang ke-663 Khatmil Quran. Jadi sama-sama alumni dulu di pesantren, karena di pesantren banyak dosa, banyak kegiatan yang tidak manfaat, maka taubat, memperbanyak membaca Al-Quran lewat Khatmil Quran setiap hari. Jamaah salat subuh yang mulia, bulan Ramadan ini bulan Syahrul Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Di bulan Ramadan Al-Quran diturunkan oleh Allah. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Sebagai petunjuk bagi manusia, siapa saja itu, tidak hanya orang yang beriman. Wa bayyinatin minal huda, dan menjelaskan di dalam Al-Quran itu tentang petunjuk dan menjelaskan tentang baik dan benar, membedakan antara baik dan benar. Makanya menghiasi rumah itu tidak hanya menghiasi bentuk fisik, tapi menghiasi diri dengan Al-Quran. Kemudian dalam ayat lain Allah berfirman, allazina yatluna kitaballahi wa iqamis shalah wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur yuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadlih innahu ghafurun syakur. Di bulan Ramadan juga Quran selalu dibaca oleh orang-orang yang kepingin mendekati Allah dan kepingin berdialog dengan Allah, ingin bicara dengan Allah. Kalau ingin diajak bicara oleh Allah, baca Quran. Kalau ingin berbicara dengan Allah, solat.
Salat adalah sarana untuk berbicara dengan Allah. Al-Quran adalah sarana untuk diajak bicara oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa iqamis shalah, mendirikan zakat, salat. Kitab Allah tidak bisa terpisah dengan salat, karena salat adalah implementasi daripada isi kandungan Al-Quran. Jadi kalau ingin baik salatnya, ingin benar salatnya, ya belajar Al-Quran. Kewajiban orang beriman kepada Allah, orang Islam yang beriman kepada Allah terhadap Al-Quran itu ada 5. Pertama, membaca. Orang Islam yang membaca. Jangan sampai orang Islam tidak membaca Quran. Membaca juga bisa menghafal Al-Quran. Yang kedua, memaknai, menterjemah. Lalu bagaimana caranya supaya bisa memaknai dan menterjemah? Ya belajar. Belajar Al-Quran. Dan belajar ini tidak perlu malu-malu. Ini kan anak saya lebih fasih daripada saya. Jangan, Pak. Makanya belajar ini diwajibkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya begini. Man salaka tariqan yatlubu fi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan menuju atau menuntut ilmu, sahhalallahu tariqan ilal jannah, maka Allah pasti sahhala, memudahkan jalan menuju surga. Mengapa belajar ilmu itu kok memudahkan jalan menuju surga? Karena tahu bagaimana cara menyembah Allah, tahu bagaimana cara melaksanakan perintah Allah dan Rasulnya. Tanpa ilmu kan nggak bisa. Tanpa belajar kan tidak dapat ilmu. Makanya Rasulullah menjelaskan seperti itu. Kalau ingin mudah masuk surga, satu-satunya jalan adalah belajar. Belajar. Lah belajar itu kapan? Apa dari tingkat dasar sampai tingkat perguruan tinggi, S1, S2? Tidak. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Sampai masuk ke liang lahat. Sampai dilepas baju kita total, tinggal 5 lapis kain, tinggal pipi disentuhkan ke bumi, dihadapkan ke kiblat, habis itu ditimbun. Itu berhenti belajar. Kalau masih hidup, masih punya akal sehat, wajib tetap hukumnya belajar. Wajib hukumnya. Wa iqamis shalah, mendirikan salat. Dan tanpa ilmu bagaimana salat kita? Bagaimana cara bertakbir yang benar? Bagaimana ketika bertakbir apa yang kita baca? Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Disebut takbiratul ihram namanya. Takbiratul ihram itu adalah awal dari pekerjaan yang halal jadi haram, kecuali yang berkaitan dengan salat. Apapun bentuknya. Ngomong, menyelesaikan sisa makanan di gigi, kebetulan sahurnya sate, sayang mau dikeluarkan, ditelannya, batal sholat. Kalau puasa, batal puasanya. Itu tahu dari mana? Ya dari ilmu. Lah kalau nggak tahu ilmunya kan ditelan saja, dimakan saja. Lalu bagaimana sholatnya? Ya namanya sholat yang sudah batal. Karena kita tidak tahu, ya sudah, hampa saja sholatnya, Pak. Sah sholatnya? Ya tidak. Saya kan tidak tahu, ya belajar wajib. Gitu. Wajib belajar. Jangan belajar diserahkan kepada yang muda-muda. Wa anfiqu mimma razaqnahum. Dan menafkahkan sebagian rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka, kata Allah. Ya berapapun yang ada,
kita infakkan. Supaya infak itu betul-betul abadi sampai di hadapan Allah Azza wa Jalla, maka infaklah terhadap sesuatu yang penggunaannya lebih lama, seperti karpet. Karpet selama masjid dipakai dan karpet selama dipakai itu sampai, walaupun kita sudah ke liang lahat. Bahkan sedekah ini kata Rasulullah, ikhlas tidak ikhlas pun juga menjadi tameng dari keselamatan kita dari neraka Allah, dari azab Allah. Apalagi ikhlas. Sedekah. Apa yang besar yang kecil, Pak? Allah tidak menunjukkan besar kecilnya sedekah. Ikhlas. Nah itu akan dijadikan tabir, tameng dari azab Allah Azza wa Jalla. Sedekah itu. Dan itu tidak ada tawar-menawar. Beda dengan ibadah lainnya. Mimma razaqnahum sirran wa alaniyah. Baik itu diam-diam, ada yang ingin berinfak tidak mau disebut namanya. Sedekah dari hamba Allah. Karena takut merasa ria ya. Takut merasa ingin dipuji orang. Tapi kalau ingin memberikan keteladanan supaya orang lain tertarik, enggak apa-apa. Sedekah dari Muhammad bin Ahmad bin Mahmud umpamanya, enggak apa-apa disebut namanya. Karena di sini oleh Allah wa'alaniyah, terang-terangan. Tidak hanya sembunyi-sembunyi, terang-terangan gitu. Biasanya sedekah itu kalau sedikit juga tidak nyaman disebut, banyak juga tidak nyaman disebut. Nah itulah. Banyak takut dianggap ini, sedikit ya agak kurang serak di hati gitu ya. Ya tapi Allah sudah menyuruh, Pak, sirran wa alaniyah, sama-sama, tidak mengurangi nilai. Tapi dengan tidak berniat hal yang lain yang tidak dibenarkan Allah niatnya. Ingin dipuji, ingin dianggap orang yang apa. Tidak. Sirran wa alaniyah. Tetap jelas tadi kata Rasulullah, sedekah itu menjadi tabir daripada azab Allah, baik ikhlas maupun tidak ikhlas. Khusus sedekah lah ya. Yarjuna tijaratan lan tabur. Mereka mengharapkan perniagaan yang tidak akan pernah merugi. Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanatun wal hasatu bi asri amsalha. La aqulu alif lam mim harfun walakin alifu harfun wal lamu harfun wal mimu harfun. Jadi orang baca Quran itu tidak pernah merugi, Pak. Baca Quran satu huruf dapat 10 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau sampai 1 juz? Bagaimana kalau sampai 30 juz? Satu huruf lan tabur, perniagaan yang tidak pernah merugi. Itu Quran. Nah, karena kebetulan Quran itu diturunkan bulan Ramadan, ya di bulan Ramadan ini kita betul-betul berusaha untuk senantiasa mendekat Allah lewat firman-firman-Nya. Liwafihim ujurahum. Masih yang tadi artinya alif wa harfun wal lam harfun wal mim harfun. Berarti alif lam mim itu sudah 3 huruf, berarti 30 huruf. Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Udah berapa huruf, Pak? Dan jangan laju-laju baca Quran. Karena kalau laju-laju nanti terpeleset hurufnya, maka belok maksud Al-Quran. Suratul ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bagus suaranya. Tapi suratul ladzina namta itu kan engkau tidur. Padahal an'amta, engkau telah memberikan nikmat. Jauh, Pak. Kalau sudah seperti itu kan meleset tujuan Al-Quran. Talil Quran wa la'anahu. Banyak orang yang membaca Al-Quran tapi dilaknat oleh Al-Quran.
Karena bacanya nggak ngulur ngidur nggak mana-mana, sembarang baca. Di situ tidak ada penjelasan. Paling banyak hatam Quran, tapi diistiqomahkan baca Quran. Satu Ramadan satu hataman nggak apa-apa, Pak. Yang penting bacanya benar, bagus di bulan Ramadan. Ulaika ala hudam min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Nah, sambil merenung artinya, sambil dimaknai. Mereka, siapa mereka? Mulai dari alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika mereka itu semua ala hudam min rabbihim, menuju Tuhan, menuju petunjuk Allah, petunjuk Tuhan mereka, hidayah mereka. Quran itu salah satu sarana untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sampaikan tidak harus banyak, baca walaupun sedikit, yang penting istiqomah. Al istiqomah ainul karamah. Konsisten membaca Al-Quran akan mendatangkan barokah, kekaromahan, kemuliaan pada pembacanya. Itu Al-Quran. Makanya kalau meletakkan Al-Quran jangan sampai di bawah, Pak. Ya. Paling tidak di atas lutut, jangan di lantai. Memuliakan Al-Quran berarti memuliakan siapa yang berfirman dalam Al-Quran itu. Makanya dianjurkan berwudu. Sebagian ulama, Imam Syafi'i, haram hukumnya menyentuh Al-Quran tidak punya wudu. Tapi kalau membaca nggak apa-apa. Dari rumah ke kantor supaya selamat. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak pasti baca sendiri. Nyalakan anunya apa, kasetnya di mobil, kan ada di mobil. Bahasa dari Tenggarong sampai beli papan dangdutan melulu. Saya pernah ikut mobil dari Tenggarong, Pak, sampai beli papan dangdutan melulu. Kapan dirubah ini kaset yang ada di dalam? Ya sebenarnya tergantung yang punya mobil sebenarnya. Jadi isi mobil itu tergantung yang punya mobil. Kalau yang punya mobil hobi baca Quran, ya isinya Al-Quran. Kalau yang punya mobil senang dangdutan, ya dangdutan. Gitu. Ya tergantung pemiliknya lah. Gitu. Sama dengan rumah, tergantung pemiliknya. Kalau pemiliknya itu hobi baca Quran, hobi sholat sunnah, yang banyak di rumah itu sejadah, yang banyak itu Quran, yang banyak itu buku-buku bacaan, itu yang banyak. Ya tergantung penghuninya dan tergantung pemiliknya. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa yaziduhum min fadlih, dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun, lagi Maha mensyukuri, menerima syukur dari kita. Alhamdulillah bil lisan, bil af'al, dengan berbuat baik itu syukur. Bersyukur, Pak. Jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang disebut dengan min fadli ini, atau jatuhnya kitabullah wa iqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirra wa alaniyah liyuwaffihim ujurahum yarjuna rahmatan tijaratan lan tabur liyuwaffihim ujurahum wa yaziduhum min fadli. Itu Imam Ibnu Katsir memberikan bahwa orang yang seperti ini orang yang suka membaca Al-Quran, basah maulidnya dengan Al-Quran. Bahkan insya Allah Bapak Ibu pernah menemukan YouTube, sudah patah badannya, hancur badannya di gelas mobil, masih baca Quran. Coba bayangkan. Artinya apa? Dia setiap saat, setiap waktu itu selalu meluncur dari mulutnya kalam-kalam Allah Azza wa Jalla. Kalau sudah kalam-kalam Allah meluncur dari mulut kita setiap saat, setiap waktu, paling tidak, insya Allah tidak akan keluar bahasa-bahasa yang menyedihkan hati orang lain.
tidak akan keluar. Meski keluar bahasa yang senang-senang. Enggak mungkinlah bahasa kotor bersama dengan Al-Quran keluar dari mulut kita. Tidak mungkin. Pasti yang baik-baik yang keluar, yang menyenangkan hati orang. Nah itu yang keluar. Makanya kata Rasulullah, barang siapa yang di dalam hatinya, di dalam perutnya kosong dengan Al-Quran, itu sama dengan rumah yang tidak ditempati, seperti rumah kosong. Kalau 1 tahun rumah itu gak ditempati, isinya apa Pak? Itu kata Rasulullah, bukan kata saya. Mohon maaf, 1 tahun hanya gak ditempati, isinya ya macam-macam. Jamaah sholat subuh yang mulia, di bulan Ramadan selain membaca Al-Quran adalah puasa Ramadan. Sudah saya jelaskan kemarin pada waktu pertama bertemu, dan insyaallah oleh para kiai, para ustadz yang lain. Tapi ada satu hal yang penting, ini juga insyaallah sudah disampaikan, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa Ramadan disertai dengan iman, hanya percaya semata karena Allah dia berpuasa, bukan karena siapa-siapa. Makanya kalau ingin karena Allah, puasa kita tidak hanya untuk kita, untuk keluarga kita. Karena Allah sendiri menyampaikan, menjaga dirimu bukan hanya untuk kamu, tapi untuk istri dan anak-anak. Di dalam Islam itu puasa kita ya umur yang baligh lah, itu wajib hukumnya. Sudah kena khitab Allah, hukum Allah. Di bawah itu ya tidak dapat. Umur 9 ke bawah umpamanya. Tapi ketika umur 7 sampai 10 itu diperintahkan untuk melakukan sholat, melakukan puasa, dilatih. Walaupun anak itu setengah hari atau 5 jam, 6 jam. Karena Pak, mohon maaf, di lingkungan rumah saya itu sekarang ada proyek. Itu biasa merokok siang Ramadan. Jangankan kepada orang, kepada Allah enggak malu dia. Padahal yang dicari sampai lehernya hitam, tangannya keras, itu kan milik Allah rezeki yang dicari. Kok tidak menghormati Allah dan menghormati kepada sesama? Merokok biasa Pak. Itu, ya Allah ya Rabbi. Astaghfirullahaladzim. Ya iyalah, Allah tidak melihat dia, tidak melihat Allah dia, tapi Allah tahu. Kepada yang melihat saja, yang dilihat itu jelas tidak malu, apalagi yang tidak bisa dilihat oleh dia. Tapi ingat, Allah melihat ngerokok. Jadi, tapi kita jangan merasa jangan merasa lebih baik. Jangan merasa lebih, alhamdulillah, itu saja, alhamdulillah saya masih oleh Allah diberikan kesempatan berpuasa. Padahal angkat batu seperti ini itu biasa Pak, biasa ringan. Ya Allah ya Rabb, habis itu merokok di depan orang yang puasa loh. Makanya dalam Quran itu, kutiba alaikumus syiyam ya ayyuhallazina amanu. Yang enggak beriman yang enggak dipanggil Allah untuk berpuasa, yang beriman saja yang dipanggil. Islam memang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mulai kecil, mulai lahir sudah diazanin oleh bapaknya. Allahu akbar, Allahu akbar, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Diazanin Pak. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Udah disyahadatin juga oleh orang tuanya mulai kecil. Nah itu. Ya kita bersyukur alhamdulillah masih diberikan kesehatan dan mencinta Allah, mengikuti perintahnya. Wahtisaban kan mengharap ridho. Jadi puasa itu mengharap ridho saja dari Allah, mengharap pahala. Nah dari mengharap ridha dan pahala itulah Allah akan ngasih keistimewaan Ramadan pada diri kita masing-masing, diberikan kesehatan, keafiatan, diampuni dosa kita. Jadi dari puasa ini ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, diampuni dosanya Pak. Ini bukan 1 tahun loh,
selama hidup diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa kita. Tapi dua syaratnya, puasa karena iman dan puasa karena mengharap ridho. Tapi ini dipakai Pak oleh dokter spesialis. Setelah diperiksa ini harus dibedah ini. Sebelum dibedah, 1 hari sebelumnya oleh dokter spesialis disuruh melaksanakan puasa. Itu sudah menunjukkan bahwa puasa itu adalah mengatur, menyelamatkan, menyelesaikan masalah yang dihadapi untuk dirinya sendiri, termasuk dokternya. Dianjurkan puasa sebelum dioperasi itu biasanya. Walaupun yang mengoperasi itu bukan orang Islam, Pak. Banyak yang juga orang Muslim. Saking besarnya nilai dan manfaat dari puasa itu, baik secara mental maupun secara fisik. Kemudian ada lagi di bulan Ramadan ini penting juga di bulan Ramadan. Man fatara shaiman kutiba lahu mislu ajri shaim ma summa lam yanqus summa la yanqus min ajri shaimin syai'in. Barang siapa yang memberikan buka puasa, kutiba lahu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala mislu ajri shaim, sebagaimana pahalanya orang yang berpuasa. La yanqus, tidak kurang sedikit pun nilai dari orang yang berpuasa. Tapi jangan memberikan makan tapi kita tidak berpuasa. Sudah ini kan memberikan makan supaya pahala pahala saya sama dengan orang yang puasa. Berarti kan sudah cukup, tidak usah puasa, bukan begitu. Puasa sendiri dengan bersedekah memberikan makan. Apa yang lebih baik, sedekah yang lebih baik? Ma'un, air, paling tidak air. Itu maksudnya kan paling mudah diambil Pak, dan paling mudah ngasih. Tidak perlu dimasak, tinggal berangkat ke toko, tinggal beli, ngeluarkan duit berapa, 20.000, 30.000, diangkutlah bawa ke masjid, ke mushola, diangkutlah ke yatim piatu, panti asuhan, diangkutlah ke mana saja. Nah itu. 1 teguk air itu pahalanya sama dengan pahala puasa yang meminum air pertama milik Bapak. Itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah salat subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu memasuki 10 kedua ya, bulan Ramadan yang penuh ampunan ya. Yang pertama rahmat, yang kedua maghfirah, yang ketiga itqun minan niran. Artinya walaupun hadis ini tidak muktabar Pak ya. Hadis ini menunjukkan bahwa tahapan-tahapan yang kita mampu melakukannya. Tetapi di hadis lain jelas tidak ada bedanya. Awal Ramadan sampai akhir Ramadan semuanya rahmat karunia Allah akan tetap turun bagi orang yang menjemput Ramadan dengan baik. Artinya wah ini masih santai-santai aja dulu. Tapi terbalik biasanya Pak. Saya pernah sholat tarawih di satu masjid, bukan di sini, di satu masjid. Itu waktu pertama saya yang ngimamin, itu hampir penuh masjid, hampir penuh. Kapasitas masjid itu ada sekitar 500 ya, hampir penuh. Malam kedua mulai hilang 2 baris, Lalu malam keempat saya balik lagi ke satu masjid itu, tinggal 1,5 baris Pak, tinggal 1,5 baris. Apakah nanti 10 terakhir akan kembali hampir penuh atau tidak? Nah, itu tergantung iman juga, tergantung iman. Karena mangkoma Ramadana, barang siapa yang bangun malam sholat tarawih di malam Ramadan imanan, karena iman, wahtisaban, kan karena mengharap ridha Allah, ghufirlahu ma taqaddama min dzambi, diampuni juga dosanya. Nah, kalau ingat hadisnya itu kan sebenarnya tidak boleh surut.
Barang siapa yang sholat tarawih di malam Ramadan, karena dia yakin tidak ada tarawih selain Ramadan. Tidak ada tarawih. Dan usahakan dan menganggap bahwa Ramadan ini adalah Ramadan terakhir bagi kita. Jangan berharap Ramadan yang akan datang kita hidup, belum tentu, Pak. Di kulli ummatin azal, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Anggap Ramadan ini Ramadan yang terakhir, tarawih yang terakhir. Kita jangan berpikir Anda saya tahun depan kan masih muda, masih segar. Belum tentu. Jangan-jangan besok. Kan belum tentu. Idza jaa ajaluhum, apabila sudah sampai ajalmu, waktumu, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun, tidak akan maju dan pula tidak akan mundur sesaat pun. Makanya setiap beribadah itu anggap ibadah itu ibadah terakhir, termasuk sholat tarawih, termasuk puasa Ramadan. Nah itu Pak, insya Allah semangat kalau sudah dikatakan terakhir itu. Pengumuman si Mamat dan si Mahmud besok, mohon maaf yang namanya sama, besok akan datang malaikat bertemu dengan Anda pada jam sekian, pukul sekian, hari sekian. Wah, saya yakin kalau sudah ada pengumuman itu tidak akan pernah berhenti dia beristighfar dari awal sampai akhir, sampai datang malaikat. Nah, paling tidak kalau tidak demikian, maka anggap Ramadan ini Ramadan terakhir, tarawih ini juga tarawih terakhir. Karena yang tahu persis kapan kita berakhir, Allah Azza wa Jalla yang menentukannya, bukan kita. Mohon maaf atas segala kekurangan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada pagi ini bermanfaat dan menjadi bahan untuk renungan kita. Satu lagi yang terakhir, wajib kepada kita Quran adalah membaca, memaknai, setelah itu memahami. Baca dulu Pak satu baris, lalu dimaknai. Cari Quran terjemah, dimaknai, dibaca maknanya, lalu dipahami. Enggak paham nanya Pak kepada ahlinya. Jangan dipahami sendiri. Pahami sendiri nanti kalau tidak ada rujukan-rujukan yang bagus, berbahaya juga. Dibaca, dimaknai, dipahami, diamalkan. Diamalkan Pak, jangan hanya dibaca. Enggak usah banyak. Surah Al-Asr aja diamalkan. Wal asr, innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. 4 sudah cukup hidup di dunia itu, sudah bahagia di dunia. Jangan sampai 30 juz. Satu surah saja diamalkan baik-baik. Kemudian yang kelima adalah mengajarkan. Kepada kepada siapa kita mengajarkan? Istri, anak. Kalau enggak bisa Pak Ustadz, ya bawa ngaji. Enggak bisa sendiri ngajar Quran, bawa ngaji. Bawa Pak, bukan nyuruh ngaji Pak. Nak ngaji yo. Bapak di rumah ada perlu. Kalau ditanya mana bagus, ngajak dengan menyuruh. Nah, kalau nyuruh berarti dia enggak ikut. Kalau ngajak berarti dia bersama-sama. Mudah-mudahan lebih dari apa yang saya sampaikan. Mohon maaf sebesar-besarnya, dan hadanallahu wa iyyakum, mudah-mudahan Allah senantiasa berikan petunjuk kepada kita, membimbing kepada kita jalan yang terbaik menurut Allah, dan kita diberikan kekuatan sehat walafiat sampai tuntas puasa Ramadan, ibadah Ramadan, dan mudah-mudahan dipertemukan dengan bulan Ramadan berikutnya. Amin ya mujibas sa'ilin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad.